Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Nabila Putri dengan NIM C1B023112, mahasiswa dari Prodi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Nah, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Manajemen Hubungan Pelanggan dengan topik pembahasan mengenai penerapan artificial intelligence di 5 perusahaan atau organisasi yang berbeda. Materi ini disusun sebagai bentuk pemahaman terhadap bagaimana teknologi kecerdasan buatan dimanfaatkan secara nyata di dunia kerja dan industri. Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi digital, banyak perusahaan dan organisasi mulai mengintegrasikan kecerdasan buatan ke dalam sistem kerja mereka, di mana AI tidak hanya dipandang sebagai alat bantu teknis, tetapi juga sebagai fondasi untuk menciptakan efisiensi, kecepatan, dan akurasi dalam berbagai proses bisnis. Di era saat ini, AI dimanfaatkan dalam berbagai bentuk, mulai dari sistem rekomendasi produk, prediksi perilaku pelanggan, layanan chatbot, hingga kendaraan yang dapat mengemudi sendiri. Nah, melalui presentasi ini, saya akan memperlihatkan 5 contoh penerapan AI di 5 perusahaan yang berbeda, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, sebagai bukti nyata bahwa kecerdasan buatan telah menjadi bagian penting dari strategi bisnis modern. Perusahaan pertama adalah Amazon, raksasa e-commerce asal Amerika Serikat yang dikenal sebagai pionir dalam pemanfaatan teknologi digital dan kecerdasan buatan. Nah, salah satu penerapan AI di Amazon yang paling terasa oleh pelanggan adalah fitur rekomendasi produk, di mana teknologi ini bekerja dengan menganalisis berbagai data seperti histori pencarian, produk yang dilihat, riwayat pembelian, hingga waktu pembelian pelanggan. Nah, dengan sistem berbasis machine learning, Amazon mampu mempersonalisasi tampilan toko online bagi setiap pengguna. Nah, ini berarti halaman beranda dan rekomendasi produk setiap orang bisa berbeda karena disesuaikan dengan kebutuhannya. Nah, hasilnya pelanggan merasa lebih dimengerti, lebih mudah menemukan produk yang mereka cari, dan proses pembelian pun jadi lebih cepat. Nah, dari sisi bisnis, penerapan AI ini terbukti meningkatkan konversi penjualan dan menjaga loyalitas pelanggan dalam jangka panjang. Nah, selain itu, sistem AI di Amazon terus belajar dari setiap interaksi pengguna, sehingga semakin sering digunakan, semakin akurat pula hasil rekomendasinya. Nah, AI juga dimanfaatkan dalam sistem logistik Amazon untuk memprediksi permintaan dan mengelola stok barang, yang membuat pengiriman lebih cepat dan efisien. Contoh kedua datang dari Indonesia, yaitu Gojek, sebuah perusahaan teknologi yang kini menjadi bagian dari Goto Group. Nah, di mana Gojek memanfaatkan kecerdasan buatan untuk memetakan permintaan layanan secara real time. Nah, teknologi ini digunakan untuk memprediksi kapan dan di mana pelanggan kemungkinan besar akan memesan layanan, baik itu ojek online, pengantaran makanan, atau kurir barang. Nah, AI Gojek belajar dari data historis seperti waktu, lokasi, musim, cuaca, dan pola kebiasaan pengguna. Nah, dari sini sistem akan secara otomatis menyarankan penempatan driver di lokasi strategis agar lebih dekat dengan calon penumpang. Hasilnya sangat signifikan, di mana pelanggan mendapat layanan lebih cepat karena waktu tunggu lebih singkat, dan mitra driver mendapat order lebih stabil dan efisien. Nah, inilah contoh bagaimana AI mendukung kinerja operasional dan kepuasan pelanggan dalam skala besar. Tidak hanya itu, Gojek juga menggunakan AI dalam sistem penilaian keamanan, mendeteksi perilaku mencurigakan pada akun pengguna atau driver, serta menyusun promo berbasis perilaku pengguna. Nah, dengan pendekatan ini, layanan yang diberikan lebih relevan dan sistem tetap aman bagi seluruh pengguna. Selanjutnya adalah Google, salah satu perusahaan teknologi terbesar di dunia yang telah lama berinvestasi besar dalam kecerdasan buatan. Nah, salah satu layanan Google yang sangat populer adalah Google Translate, di mana layanan ini memanfaatkan AI dan teknologi Natural Language Processing atau NLP
untuk menerjemahkan berbagai bahasa dengan akurasi yang semakin tinggi dari waktu ke waktu. Nah, Google Translate tidak hanya menerjemahkan kata demi kata, melainkan memahami konteks kalimat, idiom, hingga struktur tata bahasa. Nah, teknologi ini belajar dari miliaran dokumen dan interaksi pengguna, sehingga kemampuan terjemahannya terus berkembang secara otomatis. Nah, kini pengguna bisa menerjemahkan teks dari suara, gambar, dokumen, bahkan dalam mode percakapan langsung. Dan ini sangat berguna dalam dunia pendidikan, perjalanan, dan komunikasi antar bangsa. Nah, penerapan AI di Google Translate membuktikan bagaimana teknologi dapat menghapus hambatan bahasa dan mempercepat akses informasi global. Nah, selain Google Translate, AI di Google juga digunakan dalam mesin pencarian untuk menampilkan hasil yang paling relevan. Dan dalam layanan seperti Google Assistant yang mampu menjawab perintah suara pengguna secara kontekstual. Hal ini memperlihatkan bagaimana NLP dan AI menjadi inti dari berbagai layanan Google yang kita gunakan setiap hari. Berikutnya adalah Telkomsel, salah satu perusahaan telekomunikasi terbesar di Indonesia, di mana Telkomsel menerapkan AI melalui layanan chatbot yang diberi nama Veronica. Nah, Veronica hadir sebagai asisten virtual berbasis AI yang melayani pelanggan selama 24 jam non-stop. Nah, chatbot ini bisa diakses melalui aplikasi My Telkomsel, website, dan juga kanal pesan seperti WhatsApp. Veronica dilengkapi dengan teknologi natural language processing yang memungkinkannya memahami maksud dari pertanyaan pelanggan dan merespon dengan cepat dan akurat. Misalnya, pelanggan bisa bertanya soal kuota, membeli paket data, mengecek sisa pulsa, atau mencari informasi promo. Nah, semua bisa dilakukan tanpa harus berbicara dengan manusia. Nah, dengan hadirnya Veronica, layanan pelanggan menjadi jauh lebih cepat, efisien, dan hemat sumber daya perusahaan. Nah, AI membantu Telkomsel untuk menjangkau jutaan pelanggan secara otomatis dan tetap menjaga kepuasan pelanggan. Nah, di sisi internal, Telkomsel juga memanfaatkan AI untuk menganalisis data penggunaan pelanggan guna menawarkan paket atau promosi yang sesuai kebutuhan. Strategi ini tidak hanya meningkatkan layanan, tetapi juga memperbesar peluang konversi penjualan secara digital. Terakhir, kita bahas Tesla, perusahaan otomotif asal Amerika Serikat yang dikenal dengan inovasi mobil listriknya. Nah, Tesla juga memimpin dalam pengembangan kendaraan otonom atau self-driving car yang sepenuhnya berbasis kecerdasan buatan, di mana mobil Tesla dilengkapi dengan kamera, sensor ultrasonik, radar, dan chip AI canggih yang bekerja secara real-time untuk mengenali lingkungan sekitar, mulai dari rambu lalu lintas, kendaraan lain, hingga pejalan kaki. Nah, AI di mobil ini dapat mengambil keputusan sendiri seperti menyalip kendaraan, memperlambat laju, atau menghindari tabrakan tanpa campur tangan manusia. Nah, sistem ini terus belajar dan berkembang dari data yang dikumpulkan dari jutaan perjalanan. Nah, penerapan AI oleh Tesla bukan hanya soal kenyamanan, tetapi juga soal keselamatan dan masa depan industri transportasi yang lebih pintar dan ramah lingkungan. Nah, selain itu, AI di Tesla juga digunakan dalam proses produksi pabrik untuk mengontrol kualitas serta dalam sistem energi rumah tangga seperti Tesla Powerwall yang memprediksi dan mengatur penggunaan energi secara efisien. Nah, dengan demikian, AI menjadi jantung inovasi Tesla baik di jalan maupun di rumah. Dari kelima contoh perusahaan yang telah dipaparkan, kita dapat melihat bahwa kecerdasan buatan bukan hanya menjadi pelengkap teknologi, tetapi telah menjadi fondasi penting dalam mendukung kinerja dan strategi bisnis modern.
di mana Amazon menunjukkan bagaimana AI bisa digunakan untuk memahami perilaku konsumen dan meningkatkan pengalaman berbelanja secara personal. Gojek memperlihatkan kekuatan AI dalam mengatur mobilitas dan mendistribusikan sumber daya secara efisien. Google memanfaatkan AI untuk menjembatani hambatan bahasa dan memperluas akses informasi. Sedangkan Telkomsel membuktikan bahwa layanan pelanggan bisa ditingkatkan secara drastis melalui chatbot cerdas. Nah, sedangkan Tesla dengan kendaraan otonomnya memberi gambaran masa depan transportasi yang dikendalikan oleh kecerdasan buatan. Nah, dengan penerapan AI di setiap perusahaan tersebut disesuaikan dengan kebutuhan industrinya masing-masing. Namun, semuanya memiliki kesamaan utama, seperti memanfaatkan data untuk membuat keputusan yang lebih cepat, tepat, dan terukur. Nah, AI telah terbukti mampu mendorong efisiensi, produktivitas, serta kualitas layanan dalam skala yang tidak dapat dicapai secara manual. Nah, dengan perkembangan yang terus berlanjut, AI akan semakin menjadi bagian tak terpisahkan dari dunia bisnis, teknologi, dan kehidupan sehari-hari. Demikian yang dapat saya sampaikan dalam presentasi ini. Semoga materi mengenai penerapan artificial intelligence di berbagai perusahaan dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Saya mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian maupun isi materi. Terima kasih atas perhatian Bapak dosen dan teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.